Assalamualaikum kawan-kawan pendidik di Kabupaten Jember. Kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Nanang Hidayat. Beliau adalah Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Apa yang akan saya bicarakan dengan beliau? Yuk kita simak bersama-sama. Pak Nanang, ini kan tahun ajaran baru akan segera dimulai gitu ya Pak ya, tinggal beberapa hari lagi gitu Pak. Nah sebetulnya Pak, untuk menyambut tahun ajaran baru ini, Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah mempersiapkan apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya yang sinergi dengan apa yang diamanatkan oleh Kemendikbudristek tentang pemulihan pembelajaran. Nah, pemulihan pembelajaran itu nanti kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu kami juga mempersiapkan pilihan-pilihan. Jadi Merdeka Belajar itu kaitannya dengan merdeka di situ terjemahannya adalah bebas memilih. Jadi pemerintah sudah menyiapkan pilih-pilihan, termasuk ketika implementasi kurikulum. Jadi di kurikulum itu kami awali dengan mendata satuan pendidikan dalam memilih kurikulum apa yang digunakan. Jadi pilihannya adalah Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah itu kami kawal, jangan sampai ada sekolah yang ada salah pilih. Jadi yang seharusnya memilih mandiri berubah, memilih mandiri berbagi. Nah itu sudah kami kawal, termasuk mendatangkan Kokapten Mbak Evin kaitannya dengan proses pendaftaran. Harus kita pahami dulu bahwa merdeka di sini adalah bebas memilih, bukan bebas sebebas-bebasnya untuk tidak mengimplementasikan kurikulum. Itu. Untuk di Kabupaten Jember sebetulnya yang paling banyak itu mandiri apa Pak? Mandiri belajar apa mandiri berbagi? Kita setelah melakukan pembinaan kepada kepala sekolah itu mereka akhirnya sesuai dengan isian yang mereka lakukan, dengan refleksi pembelajaran yang dilakukan itu datanya adalah memilih mandiri berubah, artinya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kalau mandiri belajar itu masih melaksanakan kurikulum 2013 tapi menggunakan pembelajaran paradigma baru. Sedangkan untuk mandiri berbagi itu sebetulnya rekomendasinya kepada sekolah-sekolah perjanjian kerjasama SPK, semacam sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum internasional, kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Itu, dan datanya sudah 97% sekolah kita dari 1046 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Itu. Untuk selanjutnya nih Bapak, tadi kan mengawal tentang bagaimana sekolah itu memilih gitu ya, kurikulum yang akan digunakan pada saat nanti di tahun ajaran baru ini gitu ya Pak. Selain itu apalagi Pak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan gitu Pak? Nah setelah mereka melalui proses memilih kurikulum sesuai dengan isian itu, maka tugas kami berikutnya adalah melakukan pendampingan dengan BIMTEK mandiri. Jadi di Jember ada PSP, program sekolah penggerak untuk angkatan kedua, itu ada 48 SD, sedangkan untuk angkatan ketiga yang akan memulai program di tahun 2003-2024 ini ada 7 lembaga. Nah, kalau yang untuk PSP itu memang programnya di bawah bimbingan BBGP. Okay. Ya, sedangkan untuk yang mandiri berubah, maka itu
yang namanya mandiri, berarti harus diupayakan sendiri oleh satuan pendidikan. Tetapi peran dinas di situ adalah menyiapkan narasumber. Maka kami sudah memetakan, membuat tim narasumber untuk IKM Mandiri. Kami siapkan 3 tim. Nah, dari tiap tim berarti kurang lebih harus menangani 10 kecamatan, sehingga kami kemarin itu sekitar 10 hari, 11 hari lebih itu kami kali 2 karena masing-masing kecamatan 2 hari. Iya, betul. Berarti 20 hari, sekitar 20 hari kita intensif melayani BIMTEK Mandiri di 31 kecamatan. Jadi sehari itu 3 tim itu bekerja semua gitu. Dan itu alhamdulillah sudah tuntas, semua kecamatan sudah kita lakukan BIMTEK IKM Mandiri. Berarti bisa dikatakan sekolah-sekolah ini sudah siap gitu ya Pak ya untuk mengimplementasikan kurikulum merdekanya di sekolah di tahun ajaran yang baru ini gitu ya Pak ya. Untuk evaluasi Pak dari program implementasi kurikulum merdeka ini setelah dilakukan sosialisasi dan semacamnya oleh Dinas Pendidikan, untuk evaluasi sendiri itu apa yang akan dilakukan dan kapan gitu Pak? Oke, jadi setelah mereka di BIMTEK, kami juga mendapatkan masukan-masukan, Pak masih kurang bekal tentang ini, bekal tentang itu, pernak-perniknya itu masih ada saja. Nah, itu juga kami evaluasi, kami juga dapat masukan dari pengawas. Artinya kemudian kami kemudian menyusun instrumen untuk pendampingan. Jadi istilahnya nanti ada instrumen pendampingan awal tahun pelajaran 2023-2024. Nah, jadi bukan monef ya. Kalau monef itu artinya apa yang sudah kita lakukan lalu apa kita rekam. Tapi ini pendampingan. Jadi apa saja yang sudah. Nah, kalau ada yang belum, nah itu yang kita upayakan untuk dampingi nanti. Kita akan dampingi dengan nanti kita akan menggerakkan pengawas untuk mendampingi karena yang tahu kondisi di lapangan. Nanti kita juga akan bentuk tim dari dinas. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk itu dari hasil evaluasi, tentunya tetap sesuai linear dengan program dari pusat. Kita berangkatnya dari rapot pendidikan. Maka di awal sekolah itu harus unduh rapot pendidikan karena basis penyusunan data, penyusunan program harus berbasis data. Nah, datanya dari rapot pendidikan. Baru nanti mereka nyusun program tahunan, kemudian rencana kerja sekolah, RKAS-nya itu harus muncul dari sana. Lalu sebagai panduan, sebagai acuan, itu sekolah harus nyusun kurikulum, KTSP. Nah, kan ini masih ada yang untuk kelas 3-6 itu kan masih pakai kurikulum 2013 betul. Dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, berarti sekolah harus tetap nyusun KTSP-nya untuk kelas 3-6. Saya pikir itu tidak membebani karena mereka sudah punya, tinggal tinggal spill yang kelas 3-6 saja. Lalu yang menjadi karena masih barang baru sehingga perlu banyak diskusi, perlu latihan, itu tentang kurikulum operasional, yang kurikulum merdeka. Di situ pemerintah mintanya di KOSP itu nggak tebel lagi gitu, tapi lebih ke operasional, apa sih yang dibutuhkan. Maka kepala sekolah di situ bersama guru harus tahu karakteristik satuan pendidikannya, misalnya muridnya berapa, gurunya berapa, kurang atau tidak, sarprasnya yang nanti untuk mendukung proses pembelajaran itu seperti apa. Lalu di situ juga diminta menuliskan kemitraan. Selama ini satuan pendidikan itu sudah bermitra dengan siapa yang bisa mendukung itu. Misalnya membuat MOU dengan puskesmas, dengan dunia usaha dan industri, itu bagus sekali gitu. Lalu visi misi juga harus terpampang jelas. Visi itu ibaratnya mimpi, Mas. Betul. Jadi mimpi itu paling lama 4 tahun harus direview. Kalau ternyata mimpi itu nggak segera tercapai, ya diganti.
Atau kalau sudah tercapai ya ganti juga gitu. Jangan visinya abadi. Nah itu berarti salah. Iya betul, mimpinya abadi. Nah gitu mimpi ya. abadi nggak pernah jadi nyata. Betul. Ya, gitu. Lalu bagaimana pengorganisasian? Nah ini juga menjadi hal yang perlu kami highlights, perlu juga untuk dijadikan perenungan bahwa struktur kurikulum yang disiapkan oleh Kementerian dengan Kemendikbud 262 itu di situ secara nasional. Nah, tinggal nanti sekolah atau satuan pendidikan itu menyesuaikan di situ. Misalnya kalau seperti agama, pendidikan Pancasila dan lain-lain itu sudah gifted katakanlah ya. Kemudian yang untuk seni, nah seni itu sekolah harus memilih dia akan melayani apa di sekolah itu dari 4 pilihan seni, musik, seni teater, tari, dan rupa itu sekolah menentukan apa. Jadi merdekanya di sini bebas memilih. Jadi itu nggak harus dipilih semua, tapi ada yang dipilih untuk memenuhi karakteristik di sekolah itu. Lalu juga ada mulok. Nah, mulok di situ kita ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerahnya silahkan pilih apa yang sesuai dengan karakteristik. Oh, di sini wilayahnya Madura ya, bahasa Madura gitu. Lalu BTA ada peraturan Bupati 111 2021. Nah, itu bagian dari yang harus dicantumkan dalam struktur. Kemudian kalender, kriteria kenaikan kelas. Nah, itu harus disepakati di awal. Nanti di awal itu satuan pendidikan harus mengundang wali murid, mensosialisasikan programnya, kegiatannya apa. Jadi sampaikan bahwa sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang kelas 36 masih melanjutkan kurikulum 12, itu harus nyampe. Kemudian kriteria kelulusan, kriteria kenaikan kelas itu juga menjadi kontrak di awal, sehingga nggak nanti di akhir baru anak saya kok nggak naik, atau guru bingung anak ini naik apa enggak ya. Nah, itu di akhir. Nah, itu nggak boleh. Betul. Harus disepakati di awal antara sekolah dan wali murid. Wah, ini loh kriteria kenaikan kelas kami, ini loh kriteria kelulusan, itu ada di depan, harus disosialisasikan gitu. Berarti kalau boleh saya katakan itu program ini sebetulnya ya Pak ya, yang disiapkan ini EKM sendiri itu adalah kurikulum yang merdeka, tapi merdeka memilih, bukan merdeka sakarepe dhewe gitu ya Pak ya. Terus lagi juga di sini yang saya bisa garis tebal itu adalah ternyata ada peran orang tua yang juga dilibatkan gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin sebelumnya nggak seperti itu gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang ini lebih peran orang tua juga dilibatkan. Jadi kami mohon kepada satuan pendidikan melalui kepala sekolah ini. Jadi kalau kemarin-kemarin belum, maka ini saya menghimbau untuk kembali ke jalan yang benar. Saya kalau ngajak teman-teman itu ketemu teman-teman, ayo kembali ke jalan benar, bahwa pendidikan ini tugas kita bersama, bukan tugas guru saja. Betul. Tapi tugas orang tua. Maka apa yang akan diperbuat, apa yang diprogramkan oleh sekolah harus diketahui wali murid, sehingga wali murid paham, oh kok butuh biaya sekian, kenapa ini, oh ada program seperti ini. Lalu harapannya ada partisipasi juga, ada paguyuban kelas, apapun namanya itu, sehingga supporting itu tetap ada. Jadi nggak ada saling curiga, kenapa dapat dana bos sekian kok nggak jadi apa-apa. Nah itu disampaikan di awal gitu. Jadi benar-benar ada partisipasi di situ, termasuk nanti mengawal ketika ada kegiatan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kok ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, orang tua tahu itu. Oh, di kelas 1 pakai tema ini, nanti kegiatannya kurang lebih seperti ini. Itu harus nyampe dulu sehingga nggak kaget. Anak saya kok suruh bawa ini. Nah, itu. Tapi kalau di awal sudah tahu, mereka nggak kaget, lalu nggak mencuat kemana-mana.
mana ini sesuatu yang aneh itu. Termasuk di awal tahun nanti sekolah menyiapkan EWPK, ini EWPK juga pramuka model blok. Nah, nanti diawali dengan adanya perkemahan. Ya kalau yang kelas 1 2 mungkin perkemahannya setengah hari saja. Tapi di situ ada tenda. Nah, kalau yang kelas tinggi nanti ada perkemahan menginap. Nah, di situ kesempatan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak lebih detail, bagaimana sekolahmu ini kalau sehari, kemudian nanti perlu ada merawat tanaman, itu kan dikenalkan sambil mengenalkan program sekolah juga, ekskulnya apa saja kegiatan. Nah, itu dikenalkan. Berarti Pak, EWPK tadi itu bisa nggak Pak dimasukkan ke program MPLS yang 7 hari, yang 10 hari? Ini pas ini pertanyaannya. Jadi nyambung. jadi MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu untuk di SMP sudah turun juknisnya, itu dilaksanakan selama 3 hari. Sama di SD pun itu 3 hari, tapi plus 7 hari, sehingga 2 pekan itu artinya 3 hari itu MPLS dengan materi-materi tertentu, kemudian dilanjutkan dengan penguatan transisi PAUD SD. Oh iya Pak. Ya, jadi di situ, nah nanti diakhiri dengan EWPK atau pendidikan kepramukaan model blok. Akhirnya gongnya di sana. Jadi setelah anak-anak melampaui beberapa kegiatan, diakhiri dengan itu, dengan model blok itu. Nah, kalau yang MPLS-nya 3 hari, nanti secara detail mungkin narasumber lain atau kesempatan lain, tapi di situ kami sudah mengawal, Dinas Pendidikan juga sudah mengawal ketika ada teman-teman kita yang diundang ke Solo untuk menerima materi itu, ditindaklanjuti dengan membentuk tim, meminta guru-guru penggerak untuk jadi instruktur, lalu kita sebar masing-masing kecamatan 2 guru penggerak ya, instruktur, sehingga tuntas waktu itu kalau nggak salah tanggal 17 ya, 17 Mei ya Pak ya? 17 Mei kita sudah serentak laksanakan, meskipun ada beberapa kecamatannya. Nah, itu kegiatannya itu sudah, meskipun kami kemarin juga ada mengirim teman-teman untuk ke Surabaya, ada hal baru. Nah, nanti kita akan susulkan. Kita istilahnya dapat resep baru. Betul. Nah, resep baru ini tidak langsung kami berikan kepada guru-guru, kita sosialisasikan, tidak. Tapi resep ini akan dicoba dulu oleh 2 orang yang sudah kita kirim. Betul. Ini kalau materi ini, resep ini saya terapkan bagaimana? Biar diterapkan di sekolah mereka dulu. Nah, kalau sudah mantap, berhasil, ada contoh-contoh aksi nyata, baru nanti kita beri kesempatan, kita undang guru kelas 1, guru kelas 2. Nah, ini loh oleh-olehnya. Tidak sekedar ini lo resepnya, silahkan dicoba. Nah, kalau itu nanti kan belum terbukti. Iya, betul. Nah, nanti kita seperti itu, Mas. Jadi berkesinambungan gitu ya Pak ya. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut yang tahun ajaran baru ini, mulai dari bagaimana mempersiapkan kelas guru-guru di kelas-kelas yang tinggi dengan IKM-nya, terus yang guru kelas 1 dengan MPLS-nya itu memang Dinas Pendidikan sudah mengkemas gitu ya Pak ya, sedemikian rupa. Nah, harapannya Bapak ini sebagai kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember kepada guru-guru atau kepala sekolah yang ada di sekolah ini apa Pak gitu? Jadi teman-teman kepala sekolah yang saya cintai, saya banggakan, juga teman-teman guru, ayo kita sambut bersama tahun pelajaran baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, menggerakkan, memulihkan pembelajaran kita yang selama ini terganggu oleh adanya pandemi. Nah, kita akan memulihkan pembelajaran itu dengan Merdeka Belajar, sehingga mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan
sesuatu yang sudah kami lakukan dari dinas, pendampingan mohon ditindaklanjuti program-program itu. Nah, teman-teman guru di sekolah juga silahkan menjabarkan apa yang sudah dibuat di KOSP untuk diterapkan di kelas. Mereka menyiapkan perencanaan untuk intrakurikuler, kemudian untuk P5 dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan PMM. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi dengan PMM dari platform yang kalau istilah di marketing itu one stop shopping. Jadi mau apa saja di situ ada, mau apa diklat mandiri ada, mau inspirasi pembelajaran melalui video-video ada, mau buku teks ada, mau modul ajar, semua ada di situ sudah. Nah, tinggal silahkan aktifkan akun belajar mandirinya, lalu masuk ke sana, ikuti tahap-tahapnya sampai melakukan aksi nyata. Nah, itu akan lebih bermanfaat. Lalu apa yang sudah kami lakukan, BIMTEK mandiri yang sudah diikuti, implementasikan nanti dalam pembelajaran. Yang ini saya titip ini saya benar-benar titip kepada teman-teman kepala sekolah dan guru, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tugas kita menghamba pada kepentingan siswa. Itu bagaimana menghambanya. Kita tidak punya target untuk membuat anak-anak jadi pintar, tapi membuat anak-anak itu senang belajar. Nah, ini linear dengan profil pelajar Pancasila menjadi insan atau pelajar sepanjang hayat. Jadi kalau mereka sudah senang belajar, mau dimanapun kapanpun jadi. Tapi kalau kita cetak mereka jadi anak pinter, tidak semua anak dibekali Allah dengan kepintaran, dengan kecerdasan. Tapi kalau mau belajar apapun itu nanti akan dimanapun dia insya Allah akan berhasil. Saya kira itu, Mas. Luar biasa sekali, Bapak. Jadi memang tagline yang tadi disebutkan itu adalah membuat bagaimana anak-anak senang belajar agar supaya anak-anak itu menjadi pelajar sepanjang hayat. Itu luar biasa sekali. Teman-teman, kawan-kawan di rumah semuanya, pendidik di Kabupaten Jember, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan saya dengan Bapak Nanang. Ingat tadi, itu sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya atau kawan-kawan di rumah, bagaimana sih kita membuat semakin senang anak-anak untuk belajar, untuk mencetak insan-insan atau pelajar sepanjang hayat. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.